Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Senang kalau kembali di hari Minggu, hari Sabat ini kami boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui ruang Zoom ini ataupun melalui channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Kita akan mempersiapkan diri, kita akan masuk dalam firman. Waktu selanjutnya ya kami akan persilakan Pak Sunar Handoko ya. Beliau dari Jogja akan sharing firman buat kita pagi ini. Waktunya kami persilakan Pak Sunar Handoko. Mic tolong dihidupin Pak. Di layar itu ada gambar mic, diklik Pak. Gambar merah yang digaris. Bapak ya sudah. Sebelah kiri. Sudah. Ya. Selamat pagi semuanya. Shalom ya, pagi Pak. Anggota dari Menara Doa Indonesia. Saya memperkenalkan diri, nama saya David Sunar Handoko. Tinggal di Yogyakarta, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 88, Yogyakarta. Nah, pagi ini saya akan berbagi firman Tuhan dengan tema penghalang iman. Saudara, di Alkitab dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa saudara? Iman kita. Amen. Jadi kalau kita punya iman, dunia itu sehebat apapun bisa kita kalahkan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dunia itu apa sih dunia? Dunia adalah suatu sistem yang memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kalau kita menjadi serupa dengan dunia, ya kita akan menjadi dekat dengan iblis dan terpisah dengan Tuhan. Tapi pada waktu kita ini memiliki iman, kita menempel erat dengan Tuhan, kita akan mengatasi semua masalah itu dengan cara-cara Tuhan, dengan jalan Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akhirnya akan meremas dan membentuk kita, mencetak kita menjadi serupa dengan firman atau menjadi serupa dengan Kristus, sehingga dunia bisa kita kalahkan. Melalui apa? Melalui iman. Jadi orang yang melekat dengan Tuhan itu bisa melekat karena apa? Dia memiliki iman. Nah, hari ini kita akan kupas apa saja sih penghalang dari iman itu. Jadi saudara, sekarang kita sedang menghadapi suatu pandemik, yaitu COVID-19 yang melanda ke seluruh dunia. Pandemi ini bukan hanya mengancam nyawa kita, tetapi juga mengancam perekonomian dunia. Seluruh dunia sekarang lagi ekonominya lagi jatuh ya. Amerika itu sampai banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, sampai perusahaan yang raksasa saja seperti Hermes. Kemudian ada Channel segala macam itu yang dulunya nggak kepikir kok itu bisa bangkrut. Hari-hari ini mereka mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus patahkan satu persatu penghalang iman itu. Amin. Banyak orang yang gagal untuk melakukan langkah iman. Nah, kegagalan mereka ini disebabkan karena apa? Mereka memiliki penghalang-penghalang yang tidak kita sadari. Kalau kita baca dari Ibrani 11, satu pasal penuh ya, dari ayat 1 sampai ayat 40 itu, di situ diceritakan, ditulis semua pahlawan-pahlawan iman, mulai dari Abraham, kemudian Henok, kemudian Habil dan lain sebagainya, yang semua itu dengan imannya mereka mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali yang ke bumi, saudara tahu nggak apa yang dia cari? Yang dicari adalah masih adakah iman itu di bumi. Lukas 18 ayat 18b mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara, betapa pentingnya iman itu bagi kita semua. Karena nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali yang ke bumi ini, yang dicari itu adalah iman. Nah, sekarang pertanyaan pertamanya, apa saja penghalang iman itu? Yang pertama penghalang dari iman adalah logika.
Orang yang hidupnya dipimpin oleh pikirannya, oleh logikanya, dia tidak bisa menjadi orang yang beriman. Terus terang saja saudara, kita nggak bisa melogikakan. Air dirubah menjadi anggur. Coba saudara logikakan. Mana bisa, profesor sekalipun tidak bisa melogikakan. Air dirubah menjadi anggur. Petrus bisa berjalan di atas air. BD manusia itu lebih dari satu. BD air itu cuma satu. Tapi kok bisa ya? Petrus berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus hanya dengan iman. Kemudian orang mati, kayak Lazarus itu sudah mati selama 4 hari, dimasukkan ke dalam gua, dibangkitkan kembali. Ini kalau pakai logika kita sudah nggak bisa. Musa membelah laut hanya dengan mengangkat tongkatnya. Padahal Musa juga nggak tahu. Kalau dia mengangkat tongkat itu, laut Teberau itu akan terbelah menjadi 2. Dia juga nggak tahu. Tapi karena dia punya iman, disuruh mengangkat tongkat, ya dia lakukan. Dan ternyata Tuhan buat laut Teberau itu terbelah menjadi 2, sehingga bangsa Israel bisa melewati di atas tanah kering, menyeberang dengan selamat. Nah, jadi saudara, kalau kita ini sedang melayani Tuhan, kita sedang melakukan langkah iman, kita sedang melakukan perintah Tuhan, tolong sekali-sekali jangan memakai logika. Amin. Orang yang sudah berkali-kali, sudah sangat sering mengalami peristiwa penting bersama dengan Tuhan Yesus, dia nggak perlu lagi main logika pada waktu dia melangkah dengan iman. Karena sudah sangat sering mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, bahkan hidup mati bersama dengan Tuhan Yesus, hanya menggunakan imannya. Nah, kita ambil satu contoh, itu Petrus. Petrus itu sudah semalaman menjala ikan, tapi nggak dapat hasil apa-apa, 0. Tapi pada waktu Petrus disuruh Tuhan Yesus, lemparkanlah, tebarkanlah jalamu. Dan Petrus berkata, sudah semalaman aku menebarkan jala, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang memerintahkan aku melakukannya juga. Yuk kita baca Alkitab kita. Kita lihat dari Lukas 5, ayat 4 sampai yang ke-6. Lukas 5, ayat 4, 5, dan 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Simon Petrus mendapat suatu perintah yang nggak masuk akal. Menurut ukuran logika manusia, sudah semalaman menebarkan jala, nggak dapat apa-apa. Tapi karena Simon ini mendapat perintah dari Tuhan, dia berkata, tetapi karena engkau yang menyuruh aku akan melakukannya. Dan ternyata saudara, waktu jala ditebarkan, jala itu penuh dengan ikan. Ada tercatat di kitab yang lain itu 153 ekor besar-besar, dan sampai jala itu hampir goyah. Sehingga terpaksa Petrus mengerahkan semua teman-temannya untuk membantu menarik jala itu ke pinggir supaya jala itu tidak rusak. Nah, ini peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilogikakan. Jadi saudara, logika itu butuh bukti dulu baru percaya. Amin. Tetapi iman itu tidak butuh bukti. Walaupun percaya, walaupun belum pernah melihat, itu namanya iman. Tapi kalau kita percaya setelah ada bukti, nah itu namanya kita pakai logika. Sebagai contoh, saya punya showroom sepeda motor. Orang yang sudah langganan beli di tempat saya, dia nggak perlu banyak repot pada waktu beli, dia sudah sangat percaya karena dia sudah mengalami, dia beli di tempat saya itu dilayani dengan baik, kualitas barangnya juga baik, sehingga dia puas dengan barang yang dibeli. Itu pada waktu dia beli yang pertama, waduh ya pasti rewelnya luar biasa karena dia belum kenal, dia belum tahu siapa saya, belum tahu merpati motor itu bagaimana. Tetapi setelah dia membeli yang kedua kali, bahkan ketiga kali, keempat kali, bahkan ngajak keluarganya beli di tempat saya, mereka nggak repot lagi. Bahkan mereka bilang, lu kalau beli di tempatnya Pak Handoko itu aman loh.
Dia itu orang percaya, dia bisa dipercaya, dan pasti mendapat kualitas yang bagus. Sehingga pada waktu dia datang, nggak terlalu banyak upacara, nggak banyak rewel lagi, dia langsung percaya. Demikian pula kalau kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah sering mengalami peristiwa-peristiwa besar bersama Tuhan Yesus, bahkan peristiwa hidup dan mati, saudara nggak butuh bukti lagi. Amin. Saudara nggak melihat lagi, tapi saudara langsung percaya saja. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita hadapi semua masalah dalam kehidupan kita dengan 3 langkah. Langkah pertama, kita hadapi dengan kebenaran firman Tuhan. Langkah kedua, kita lakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Dan langkah ketiga, semuanya itu kita lakukan dengan dibungkus oleh kasih Kristus. Kalau hal ini kita lakukan terus setiap hari, yang terjadi apa? Firman itu akan meremas dan membentuk kita menjadi serupa dengan yang meremasnya. Yang meremas siapa? Firman. Firman itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Bahkan di Alkitab dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Dan juga dikatakan, apapun yang kita lakukan tanpa kasih, semuanya adalah sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Jadi saudara, pada waktu kita ini menghadapi dengan 3 cara itu, firman Tuhan itu akan mencetak dan membentuk kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan percaya walaupun belum melihat, walaupun belum ada bukti. Kita nggak akan menggunakan logika lagi pada waktu kita mendapat perintah dari Tuhan, pada waktu kita melayani, pada waktu kita melangkah dengan iman. Amin. Nah, jadi saudara, di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi rumusnya, iman ditambah dengan logika sama dengan 0. Tetapi iman ditambah dengan percaya saja sama dengan 100. 100 adalah keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, mulai hari ini saudara, yuk kita tinggalkan logika kita pada waktu kita melangkah bersama Tuhan Yesus, pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita melakukan semua perintah Tuhan. Ingat saudara, iman itu selalu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Iman itu selalu dilandasi dengan ketaatan. Dan iman itu selalu ada konfirmasi dan penegasan dari Tuhan. Dan yang terakhir, iman dibutuhkan keberanian untuk melangkah dengan iman. Yuk kita tinggalkan logika kita, sehingga kita ini bisa menghancurkan satu penghalang yang paling besar, yaitu namanya logika. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penghalang kedua adalah namanya harta. Ada orang bilang, penghalang kesuksesan seorang pria adalah harta, tahta, dan wanita. Sekarang kayaknya lagi berganti nih. Karena ada pandemi COVID-19 ini, orang nggak berani dekat dengan wanita, dekatnya dengan sepeda. Jadi penghalangnya adalah harta, tahta, dan sepeda katanya. Saudara kalau lihat toko-toko sepeda itu ya, sekarang ini waduh penuh. Di Tangerang itu ada toko yang buka 24 jam, jualan sepeda itu 3 shift ya, 8 jam, 8 jam, 8 jam, bukanya 24 jam, yang beli itu antre pakai nomor saudara. Karena saking larisnya sepeda. Tapi hari ini saya nggak ingin berbicara sepeda. Kita lihat dari Matius 26 ayat 14 sampai yang ke-16. Ada 2 contoh di Alkitab, yaitu yang pertama itu Yudas. Yudas melepaskan, membuang Tuhannya yang lama, yaitu Tuhan Yesus, untuk menerima Tuhannya yang baru, yaitu 30 keping perak. Berbeda dengan Sakius. Sakius pada waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia buang Tuhannya yang lama, yaitu duitnya yang banyak, diganti dengan Tuhannya yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Dulu sila pertamanya dari Sakius adalah keuangan yang maha kuasa. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, silanya berganti menjadi ketuhanan yang maha esa. Amin. Nah saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada sepasang suami istri. Si suami ini suka sepeda, dia beli sepeda lipat, ya, mereknya Brompton. Itu harganya aslinya 85 juta.
Nah, dia takut setelah dia beli sepedanya, waduh nih kalau saya cerita sama istri saya, harga sepeda 85 juta ini bisa perang teluk ini, bisa waduh ribut. Akhirnya dia bawa sepeda itu ke rumah dan dia bilang sama istrinya, istriku, saya beli sepeda mereknya Brompton. Ini harga pasarannya 15 juta. Tapi saya beli cuma 5 juta. Dapat harga yang sangat spesial atas kebaikan teman saya. Dia pajang sepeda itu di ruang tamu. Setiap hari mereka berdua, waduh, membanggakan sepeda itu, dilap ya, dilus-lus, karena sepedanya memang bagus sekali. Suatu hari suaminya bilang, saya mau ke Jakarta 3 hari ya, tolong ini sepedanya dilap, dirawat yang baik, nanti 3 hari lagi saya berikan oleh-oleh buat kamu. Singkat cerita, pada waktu suaminya pergi, istri ini kedatangan tamu juga dari luar kota. Dia lihat sepeda itu dan terkagum-kagum, wah kamu punya sepeda bagus banget ini, mahal ini pasti sepedanya ya. Iya mahal, suamiku bilang pasarannya 15 juta. Akhirnya si temannya istrinya ini bilang, aku beli deh sepeda kamu 15 juta, nggak apa-apa, saya suka. Dia nggak boleh, jangan nanti suamiku marah. Akhirnya ya udah 20 juta. Istrinya ini berpikir, waduh untung 15 juta, wah suaminya pasti senang. Ya dia berikan, ya udah akhirnya bawa deh sepeda itu nanti biar suamiku beli lagi. 3 hari kemudian suaminya pulang, dia tanya, loh Mi, mana sepedanya? Sepeda Brompton itu yang di situ. Loh Mi, ini ada berita besar. Kemarin sepeda itu yang papi bilang pasarannya itu 10-15 juta, dibeli temanku 20 juta. Suaminya langsung pingsan sudah. Sepeda pasaran 85 juta dibeli 20 juta ya, waduh luar biasa. Nah ini gambaran daripada soal harta. Mari kita buka dulu Matius 26 ayat 14-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Maksudnya menyerahkan Tuhan Yesus. Mereka membayar 30 uang perak padanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi setelah Yudas itu menerima 30 keping perak itu, Yudas sudah dirasuk iblis dan dia mencari kesempatan untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Kalau dulu Yudas ini sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, sekarang berganti menjadi keuangan yang Maha Kuasa, berbalik dengan Sakius tadi. Nah, berbeda dengan Sakius. Kita lihat dari Lukas 19 ayat 5-9. Bagaimana perbedaan antara kisahnya Yudas dan kisahnya Sakius. Lukas 19 ayat ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi Sakius ini meninggalkan Tuhannya yang lama, yaitu duitnya yang banyak, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia buang hartanya yang setengah, dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada fakir miskin. Dan sekiranya ada orang yang pernah kuperas tanpa dihakimi, tanpa diadili, Sakius memvonis dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri untuk membayar 4 kali lipat kali ganda. Bayangkan saudara, kalau dihakimi paling-paling 2 kali lipat ya, sial-sialnya mungkin 3 kali. Tetapi Sakius menghukum dirinya sendiri, memvonis hukuman pada dirinya sendiri tanpa pengadilan, di mana dia harus mengganti 4 kali lipat ganda. Karena apa? Sakius hatinya terbuka, dia menerima Tuhan Yesus untuk menumpang di rumahnya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Sakius ini mengajak semua keluarga besarnya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Luar biasa. Jadi saudara, harta kita nggak punya uang ya memang runyam saudara, repot.
Tetapi ingat, uang bukan segalanya. Uang itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Bahkan dikatakan di Alkitab, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi artinya, kita harus mendahulukan Tuhan. Karena Tuhan adalah segalanya bagi kita. Amin. Tuhan adalah sumber berkat. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Semua dalam Yesus, ya Yesus semuanya. Ya. Jadi saudara, pada waktu kita mendapatkan Tuhan Yesus sebagai sumber berkat, sebenarnya kita sudah mendapatkan semuanya. Amin. Ingat, uang adalah hamba yang manis, tetapi sekaligus adalah tuan yang bengis. Bahkan di Alkitab juga dikatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan oleh memburu uanglah banyak orang yang keluar dari jalan Tuhan dan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Ini kalimat yang negatif. Kalau kita ganti dengan kalimat yang positif. Akar dari segala lawan kata kejahatan adalah kebaikan dan kebenaran. Akar dari segala kebaikan dan kebenaran adalah cinta Tuhan. Lawan kata dari cinta uang adalah cinta Tuhan. Amin. Dan oleh memburu uang diganti dengan memburu Tuhan. Dan oleh memburu Tuhanlah banyak orang yang tetap berpegang teguh pada imannya dan diberkati Tuhan dalam berbagai macam sukacita dan damai sejahtera. Luar biasa kan? Jadi saudara, sekali lagi, uang itu memang penting, tetapi bukan yang terpenting. Yang terpenting siapa? Tuhan Yesus. Yang terpenting itu yang kita dahulukan. Amin. Uang itu hanya sebuah bonus. Saya percaya kok saudara, orang yang diberkati itu bukan orang yang kaya raya, duitnya triliunan, konglomerat luar biasa, bukan saudara. Orang yang hidupnya itu cukup, berkecukupan, nggak pernah kekurangan. Karena dia selalu bersyukur, dia selalu menjadi saluran berkat. Dan dia tahu persis, harta yang melimpah itu bukan ukuran. Bahkan di Alkitab, di Amsal itu dikatakan, Amsal 3 ayat 9 dikatakan demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Saudara, kalau kita punya banyak uang, yuk kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yuk kita gunakan untuk menolong sesama. Yuk kita gunakan untuk jadi saluran berkat. Yuk kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang benar, supaya semua orang diberkati dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Saudara, orang dunia bilang hemat pangkal kaya. Saya nggak setuju dengan kata-kata itu. Saya ganti, saudara. Hemat tetapi murah hati. Amin. Kenapa kita bisa hemat tapi murah hati? Karena kita punya kas untuk bermurah hati. Kita punya kas untuk bermurah hati. Kita punya tabungan untuk bermurah hati. Makanya kendalikan pengeluaran kita yang nggak penting, ditabung aja untuk bermurah hati. Amin. Nah, kalau tabungan untuk bermurah hati itu ada, kita nggak usah pakai mikir. Misalnya saudara mau bermurah hati itu 1 bulan misalnya ya 5 juta atau 10 juta. Tabung aja. Pos-pos yang nggak penting itu dikurangi 5-10 juta untuk digunakan bermurah hati. Jadi kalau saudara mau bermurah hati ya selama yang 5-10 juta itu masih ada ya dipakai aja terus sampai habis. Nanti kalau itu sudah habis ya tunggu bulan depan. Oh, ini proyeknya bermurah hati nanti bulan depan nih, gilirannya Bapak nanti bulan depan. Amin. Kita tetap bisa bermurah hati. Yang punya lebih misalnya mau 100 juta, mau 200 juta ya silakan. Tergantung sesuai dengan situasi dan sikon keuangan kita. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, penghalang iman yang ketiga itu adalah kesombongan. Bahasa Mandarinnya tuh somse, saudara. Apa itu somse? Sombong sekali. Saudara ingat dengan seorang tokoh namanya Naaman? Nah, dia ini orang pembesar ya di
bukan di Israel. Nah, kita akan lihat dari 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Bagaimana dengan kesombongannya Naaman ini, hampir saja Naaman tidak sembuh sakit kustanya. Tapi karena dia diingatkan oleh pembantu-pembantunya, bahkan ada seorang budaknya si Naaman ini yang orang Ibrani yang mengingatkan, sehingga Naaman ini selamat. Kita baca dari 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, bayangkan ya, seorang pejabat tinggi datang ke rumahnya Elisa, bukannya ditemui sendiri tetapi hanya menurut bujangnya. Gehazi berkata demikian, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Sungai Yordan ini sungainya kecil ya saudara, keruh, berbeda dengan sungai-sungai yang di sana, di Damsyik. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Naaman ini marah sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan dapat menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya ke 7 kali ke dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Coba perhatikan. Lalu pulihlah tubuhnya menjadi seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Luar biasa. Bisa kita bayangkan seandainya Naaman ini tidak ada yang menasihati, dia tetap pada kesombongannya, dia akan meninggalkan tempat itu dan dia pulang dengan badan yang tetap sakit, dan dia pada waktu mandi di sungai Parpar dan di Damsyik, dan saya berani memastikan dia tidak akan sembuh. Jadi saudara, jangan biarkan kesombongan kita ini menghancurkan iman kita. Amin. Padahal permintaan dari Elisa ini sangat sederhana. Dia cukup membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan dan akan sembuh. Pegawainya mengingatkan, seandainya Elisa ini menyuruh sesuatu yang berat, ya saya kalau dengar orang minta pesugihan itu kan, waduh permintaannya berat. Ada yang disuruh telanjang bulat, kungkum di kali, ada suruh ngelakoni ini, ngelakoni itu, bahkan untuk menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan bagi setan-setan itu, mereka juga lakukan. Ini cuma mandi kungkum dikali 7 kali. Kenapa nggak dilakukan? Dan pada waktu Naaman ini sadar, dia meninggalkan kesombongannya dengan kerendahan hati. Dia seorang pembesar, pejabat tinggi, dia masuk ke dalam sungai, membenamkan dirinya 7 kali. Dan akibat kerendahan hatinya, akibat ketaatannya, akibat dia meninggalkan kesombongannya, Naaman disembuhkan dari penyakitnya. Amin. Iman itu tidak mungkin bisa berjalan kalau ada kesombongan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan orang yang tinggi hati akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa sih penghalang iman yang keempat? Itu namanya zona nyaman, saudara. Kita ini boleh menikmati zona nyaman, tapi jangan tinggal di situ, saudara. Kita boleh menikmati hasil kerja kita boleh menikmati berkat Tuhan, tetapi kita jangan sekali-sekali tinggal di zona nyaman. Ya, ada 3 pemanjat gunung. Pemanjat gunung yang pertama ini mereka bareng ya, sampai di tempat yang sulit sekali, dia, waduh kalau gini gua bisa mati nih. Dia balik nggak jadi panjat gunung. Manjat gunung yang kedua sampai di tempat sulit, wah ini tantangan saya ini. Wah dia taklukkan tantangan itu sampai di tengah. Sampai di tengah gunung, wah dia menikmati pemandangan yang bagus.
Dia pasang kemah tinggal di situ. Dia naik lagi nggak mau, udah aku di sini aja. Saya mau nikmati di sini. Nanti kalau udah bosan saya mau pulang. Tetapi pemanjat yang ketiga ini dia berkata, wah saya harus sampai puncak dong. Kita kan sudah punya visi. Kita mau menancapkan bendera kita di puncak. Ayo dong kita berangkat. Terus sampai puncak enggak deh, gua di sini aja. Jangan-jangan ke puncak nanti saya malah jatuh, bisa-bisa mati saya. Akhirnya pemanjat gunung yang ketiga ini meneruskan perjalanannya seorang diri dan dia berhasil sampai ke puncak. Saudara, zona nyaman itu memang nikmat untuk kita tinggali, tetapi nggak boleh orang Kristen tinggal di zona nyaman. Amin. Kita harus mengikuti proses untuk menjadi serupa dengan Kristus sampai akhir. Kita harus memikul salib dan menyangkal diri terus sampai nanti akhir. Hidup adalah sebuah pertandingan yang tidak boleh kita tinggalkan, saudara. Kita terus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Ada contoh yang luar biasa di Alkitab namanya Musa. Musa ini putra seorang raja. Dia calon pengganti atau penggantinya Firaun. Hidupnya nyaman sekali, mewah sekali, tinggal di negara adikuasa. Tetapi setelah dia tahu bahwa dia adalah keturunan bangsa Israel, dia nggak mau lagi tinggal di Israel. Dia lebih baik menuruti nasihat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel di padang gurun. Yuk kita baca Alkitab kita. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita dengan sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Ingat apa saudara? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Bayangkan saudara, Musa ini putra mahkota saudara, bakal jadi raja kerajaan adikuasa. Enaknya luar biasa. Semua dia tinggal perintah, dia bisa nikmati. Tetapi sekali lagi setelah Musa tahu bahwa dia ini adalah orang Ibrani, dia menganggap itu penghinaan kalau dia ini tetap menikmati zona nyamannya. Dia rela pergi memimpin bangsanya yang tentu saja tinggal di padang gurun lebih sengsara daripada tinggal di istana raja. Tetapi Musa lakukan itu dengan komitmen. Jadi orang itu di Alkitab juga dikatakan di Roma 12 ayat 2 ini ayat emas kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Sehingga engkau dapat tahu kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Saudara, kita harus selalu mengalami pembaharuan budi. Artinya kita harus siap di proses Tuhan untuk mengalami pembaharuan 3K. K pertama adalah kapasitas rohani. Pastikan kita pengetahuan rohaninya semakin hari semakin bertambah. Pengalaman rohaninya semakin bertambah. Kesaksian bersama Tuhan Yesus semakin bertambah. Sehingga iman kita juga semakin bertambah. Amin. Tuhan Yesus nggak butuh orang yang kapasitas pengetahuan rohaninya hebat kayak orang Farisi. Tetapi Tuhan Yesus butuh praktisi-praktisi. Butuh pelaku-pelaku firman. Butuh saksi-saksi Kristus. Butuh pemberita kabar baik. Amin. Kalau kita hanya paham pengetahuan firman Tuhan seperti orang Farisi, Tuhan Yesus nggak butuh, saudara. Kapasitas kita ini bukan hanya di teori, tetapi juga prakteknya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah karakter rohani. Orang yang sudah diproses Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan pada waktu dia menghadapi apapun, dia akan diremas dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Artinya, dia akan memiliki karakter Kristus. Dan yang ketiga adalah kerinduan rohani. Orang yang selalu punya komitmen melayani Tuhan, ya, bangun pagi melayani Tuhan, doa malam, ikut menara doa dan lain sebagainya. Dia akan bisa menjaga cinta mula-mulanya, kasih mula-mulanya,
sehingga dia tetap menyala-nyala, seperti Roma 12 ayat 11 itu yang mengatakan, janganlah kerajinanmu menjadi kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini yang saya jaga, saudara. Saya nggak ingin membiarkan iblis mengendorkan kerajinan saya untuk melayani Tuhan. Saya tidak ingin roh saya padam. Orang yang ingin rohnya menyala-nyala ya harus punya komunitas rohani. Amin. Ini kalau ada satu contoh ya, kalau ada anglo, ada bara api arengnya sudah menyala, kita sapit satu arengnya keluar, ditaruh di lantai. Wah, nggak berapa menit lah. Hitung detik deh. Bara api itu akan padam. Tetapi begitu distapit lagi, dimasukkan ke dalam anglo, seketika merah kembali. Demikian pula orang Kristen. Kalau kita jauh dari hidup di dalam komunitas rohani yang menyala-nyala, roh kita pasti padam. Nggak peduli saudara ini sarjana teologi S1, S2, bahkan S3, bahkan profesor, doktor, insinyur sekalipun, nggak peduli, pasti rohnya akan padam. Walaupun saudara punya kapasitas rohani yang luar biasa, tapi kalau rohnya padam, Tuhan Yesus nggak bisa memakai saudara. Yang dicari Tuhan adalah orang yang rajin dan roh, sehingga rohnya menyala-nyala, sehingga siap untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, ini yang paling penting. Jadi saudara, pada waktu kita bisa menjaga kerinduan rohani kita, kasih mula-mula kita tetap menyala-nyala dan selalu melayani Tuhan. Ya, kalau kita baca dari Matius 16 ayat 19b mengatakan demikian. Matius 16 ayat 19b, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi artinya, yuk kita jaga keterikatan kita dengan hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani. Karena apa yang kita ikat dengan hal yang rohani itu, besok akan terikat juga di surga. Amin. Percuma saudara terikat dengan hal yang sifatnya duniawi. Harta, tahta, dan wanita, sepeda, nggak ada gunanya saudara. Besok di surga nggak ada itu semuanya. Kalau kita terikat dengan hal-hal yang rohani, hal-hal kerajaan surga, sampai besok kita pulang ke surga, itu masih terikat dengan kita. Amin. Kan luar biasa. Nah, kemudian yang kelima, saudara. Apa penghalang kelima? Yang kelima ini sederhana. Orang nggak berprasangka. Kok saya, kok bisa ya? Yang kelima namanya itu kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena hanya dialah yang sanggup memeliharamu. Amin. Khawatir itu apa sih? Khawatir adalah berfokus kepada sesuatu yang negatif. Orang khawatir itu tidak berfokus kepada Tuhan Yesus. Orang yang khawatir itu sudah tidak percaya lagi akan perlindungan dan penyertaan Tuhan, apalagi janji Tuhan. Dia berfokus kepada sesuatu yang negatif. Dia takut, dia bimbang, dia cemas. Padahal tadi kita sudah memperkatakan ya firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkanku di padang rumput hijau dan air tenang. Tetapi saudara, Tuhan itu tidak selalu mengajak kita ke padang rumput hijau dan air tenang loh. Kadang-kadang kita juga diajak lewat lembah bayang maut, lembah kekelaman. Tetapi saya percaya kok saudara, gada dan tongkatnya selalu melindungi dan menghibur saya. Amin. Gada berbicara mengenai perlindungan Tuhan, tongkat ini adalah kepemimpinan Tuhan. Kepemimpinan Tuhan. Jadi pada waktu kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, dipimpin Tuhan melalui Roh Kudus, penyertaan dan penjagaan Tuhan itu 24 jam dalam kehidupan kita. Lo ngapain gua mesti khawatir? Ngapain saya harus berfokus pada yang negatif? Berfokuslah kepada Kristus. Supaya Anda terbebas dari rasa khawatir. Amin. Daud contohnya. Daud dengan Saul itu berbeda bumi langit, saudara. Daud itu seorang gembala kecil, baru berusia 15 tahun, tinggal di padang belantara. Dombanya cuma 2 atau 3 ekor. Gembala aja gembala miskin, saudara. Tetapi Daud ini dengan kecapinya pada waktu yang menggembalakan dombanya, kok lobet nih ya. Dia selalu mencari Tuhan. Ini Daud. Dia selalu memainkan lagu pujian, dia menyembah Tuhan. Dan pada waktu datang singa, harimau, dan beruang, dia lawan.
dan Daud selalu menang. Daud hanya punya umban, itu kalau zaman bahasa Jermannya itu pelinteng, saudara. Tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat yang tingginya 3 meter, punya pasukan perisai, pakai berbaju jirah ya. Dan Goliat ini adalah seorang pendekar besar. Daud ini hanya anak-anak, mukanya masih kemerah-merahan, tukang angon wedhus, saudara, gembala domba. Tetapi Daud ini dengan mudah bisa mengalahkan Goliat bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Berbeda dengan Saul. Saul ini pada waktu ditantang Goliat, dia lebih baik bersembunyi di dalam kemahnya. Enggak berani meladeni tantangan daripada Goliat. Sehingga Daud datang kepada Saul dan berkata, hambamu ini sudah biasa menghadapi singa, harimau, dan beruang bersama Tuhan Yesus dengan umbanku ini. Biar orang tidak bersunat itu saya menghadapi. Saul heran, kamu masih anak-anak, kamu bukan pendekar. Dikasih baju perang, Daud malah nggak bisa berjalan. Tapi Daud bilang, biar aku hadapi, saya pasti menang. Dia menghadapi Goliat dan berkata, engkau menghadapi aku dengan tombak lembing dan pasukan, tetapi aku menghadapi engkau atas nama Allah yang Maha Tinggi. Amin. Dan Daud dengan sekali mengumban, Goliat langsung mati. Siapa yang bisa membawa batu itu tepat mengenai keningnya Goliat ini yang tertutup oleh ketopong? Ya Tuhan Yesus. Daud yang mengumban, tapi Tuhan Yesus yang membawa batu itu tepat mengenai sasarannya. Sehingga Daud menang. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita atasi segala masalah kita dengan iman, saudara. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu-ragu. Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia ada di atas kita, Dia ada di sekeliling kita, bahkan Dia ada di dalam kita. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini yang pertama, saudara, mari kita singkirkan semua penghalang iman ini. Dengan hidup berfokus kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita atasi semua masalah dengan 3 langkah. Yang pertama dengan kebenaran firman Tuhan, yang kedua dengan tuntunan Roh Kudus, dan yang ketiga dengan kasih Kristus. Kemudian yang kedua, apa saja penghalang iman? Penghalang iman itu ada 5. Yang pertama itu adalah logika kita. Lukas 5 ayat 4-6. Yang kedua adalah harta. Matius 26 ayat 14-16. Yang ketiga adalah kesombongan. 2 Raja-Raja 5 ayat 10-14. Yang keempat adalah zona nyaman. Ibrani 11 ayat 24-27. Dan yang terakhir ada kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Yuk saudara, kita hadapi kemelut dunia ini, kita hadapi COVID-19, badai COVID-19 maupun badai krisis yang melanda dunia, yang saat ini badai yang terbesar di dunia. Saya ini sudah 50 tahun jadi pengusaha, saudara. Tapi baru kali ini saya menghadapi badai yang terbesar. Orang bukan hanya terancam jiwanya, tetapi juga terancam oleh kebangkrutan. Bayangkan raksasa bisnis di Amerika hari ini bertumbangan. Di Indonesia juga nanti pasti banyak yang bertumbangan. Sebentar lagi bank-bank juga akan merumahkan banyak sekali karyawan. PHK besar-besaran terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Tapi saudara, kita nggak perlu takut, kita punya iman. Amin. Iman kita inilah yang sanggup mengalahkan dunia. Sebab semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.